Saya seorang mualaf. Saya memeluk Islam setelah saya menikah, dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, "Dedi, kalau surat ini bunyinya apa?" Wah, saya mulai nggak tahu nih, ya kan? Nah, saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya, bagaimana cara saya memilihnya? Sekian kira-kira pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mas Gio benar ya? Tadi saya hampir salah ini ya. Katanya sudah mualaf. Alhamdulillah. Monggo silakan Ustaz. Apa saya jawabin? Mas Gio, yang catatan amalnya masih bersih, ketika di hadapan Allah mungkin buku catatan dosa saya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu jangan lupa doakan saya, doakan kami, doakan kita semua. Pertama, bahwa dalam Islam tidak ada holy man setelah Nabi Muhammad SAW. Tak ada manusia suci yang anti kritik, yang tak boleh diperbaiki, diluruskan. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia menangis. Kenapa? Karena dia sekarang punya jabatan tinggi, dia takut nanti sahabat tidak ada satupun yang bisa meluruskan dia. Tapi kemudian ketika ada sahabat berkata, "Kalau kau salah wahai Umar bin Khattab, aku yang akan meluruskanmu." Dia peluk, alhamdulillah masih ada hamba Allah yang meluruskan. Abdul Somad, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Main bola ada statuta yang dibuat oleh FIFA, rule of the game, aturan main. Ini outside namanya, ini goal namanya. Maka ketika orang itu keluar dari standar ini, dia tidak benar. Idza ra'aitar rajul, seorang yang diyakini sebagai wali Allah. Kita tahu ada wali songo, manusia yang punya karamah, kemuliaan. Dalam kitab Al-Luma', cahaya-cahaya, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi. Kata seorang guru, ayo kita menjenguk wali Allah. Ini wali Allah hebat, ayo. Sampai di dalam masjid, muridnya nanya, "Mana wali Allah?" Itu yang ada depan. Masya Allah, wali Allah. Tidak berapa lama setelah itu, yang disangka wali Allah tadi meludah di dalam masjid. Kata gurunya, "Ayo kita tinggalkan, ini wali setan." Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, haram meludah dalam masjid. Jadi mesti ada aturan. Kalau tidak aturan nanti kacau balau. Jelas-jelas ini orang tidak benar. Ketemu di tempat maksiat, minum khamar, tetap juga digurukan. Tidak bisa. Itu siapa? Guru spiritual saya. Tapi dia minum khamar. Khamar yang kelihatan mata kita dia minum, itu sebenarnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam. Benar. Bagaimana kalau ternyata dia bisa jalan di atas air? Ternyata dia bisa terbang di awan. Disebutkan dalam kitab Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', bisa jalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu karena itu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomahnya tentang ajaran, perintah dan larangan Allah. Disuruh Allah, dia ikut, dilarang Allah, dia tak buat. Ikutilah istiqomahnya. Maka alhamdulillah musyawarah, ada guru-guru yang istiqomah, Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Umar Mita, Ustaz-Ustaz kita yang banyak yang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya ke Ustaz Adi Hidayat, beliau punya banyak kader-kader hafal Al-Quran. Ustaz, saya mau belajar Quran dari awal, mau ngaji. Nah, nanti beliau akan kirim guru mengaji supaya kita benar. Jadi dalam Islam aturannya adalah Quran, Sunnah. Tidak sesuai dengan Quran, menyalahi Sunnah,
tidak ikut fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dikeluarkan dari, ada kalanya SP1 sesat, surat peringatan yang salah sedikit sesat, tapi kalau fatal dia bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ini tentang masalah memilih guru. Standarnya Quran, Sunnah, dan mengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, tahap apa yang saya ikut? Saya kasih sampel contoh bersentuhan laki-laki perempuan, wuduknya batal atau tidak batal. Aula mastumun nisa, kamu bersentuhan kulit dengan perempuan, batal atau tak batal? Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna mastumun nisa bukan sentuhan kulit, tapi maaf jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kenapa bunyi ayatnya lamastumun nisa? Al-Quran bukan kitab porno. Maka dia tidak mau sebut. Maka kiasan sentuhan kulit artinya jima baru batal. Kalau sentuhan kulit tidak batal menurut Hanafi. Malik bin Anas, mazhab Maliki, sentuhan kulit kalau bernafsu batal. Kalau enggak nafsu, enggak batal. Mazhab Syafi'i, asalkan sentuhan kulit, mau nafsu, enggak nafsu, tetap batal. Kita sedang berada di antara tiga pilihan. Mau Hanafi, Maliki, atau Syafi'i. Ustaz pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i. Oh, karena Ustaz tidak pernah belajar mazhab Maliki. Saya belajar di Maroko. Maroko 100% mazhab Maliki. Guru-guru saya di Darul Hadis, mazhabnya Maliki. Kenapa Ustaz tetap berpegang pada mazhab Syafi'i? Guru-guru saya sebelum berangkat dulu mazhabnya Syafi'i. Setelah saya pulang ke tengah komunitas masyarakat bermazhab Syafi'i. Dan ada satu analisa saya, ketika saya pakai mazhab Syafi'i, saya lebih tenang dalam kasus ini. Misalnya habis bersentuhan, habis itu saya sholat. Allahu Akbar. Datang setan menggoda. Wudukmu batal Abdul Somad. Tidak, aku sudah wuduk. Tapi andai saya pakai mazhab Maliki. Wudukmu batal Abdul Somad. Tidak. Tadi kamu nafsu. Enggak. Ada dikit. Tapi saya tidak menyalahkan mazhab Maliki. Karena ketika saya salahkan mazhab Maliki, berarti saya menyalahkan guru-guru saya dulu. Selama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan gara-gara ngaji begini lalu semua benar. Kamu kenapa enggak sholat? Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Oh, nggak bisa. Ini antara sesama sholat tapi beda. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, sebenarnya orang awam dia nggak punya mazhab. Mazhabnya adalah mazhab gurunya. Apa mazhab gurunya? Ya itulah mazhab dia. Kebetulan saya berguru kepada guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Maka saya ikut mazhab Syafi'i. Andai dulu saya lahir di India, di sana mazhabnya Hanafi, mungkin saya sekarang mazhab Hanafi. Andai saya dulu orang Maroko, mungkin sekarang mazhab Maliki. Tapi kemudian setelah belajar, dalam beberapa tidak secara keseluruhan, tentang bayar zakat pakai uang misalnya. Nah, dalam hal ini pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti pakai beras. Lalu orang miskin dikasih beras numpuk. Akhirnya dia mau beli baju kan nggak mungkin pakai beras barter. Beras itu dijual juga. Akhirnya perlu uang juga. Kenapa nggak langsung aja pakai uang? Makanya Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan mengatakan dalam masalah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai mazhab Hanafi dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi dalam hal ini kita berguru, ikut guru kita yang selamat dari syirik, yang selamat dari bid'ah dhalalah, yang selamat dari kesesatan, dan kita tenang beramal. Wallahu a'lam bishawab.